Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rudatul Budiati dalam acara Bisnis Bincang Sok Manis yang akan menemani waktu luang Anda dalam beberapa menit ke depan. Sebelumnya, bagaimana nih kabarnya sobat semua? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dalam situasi yang aman sentosa. Dalam acara kali ini nantinya kita akan membahas seputar COVID-19 atau yang biasanya kita dengar dengan virus corona, yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita karena sudah banyak diperbincangkan di sosial media, baik itu televisi, radio, maupun surat kabar. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, pastinya kalian bertanya nih, sebenarnya apa sih virus corona itu? Nah, kita akan membahas sedikit mengenai pengertian dari virus corona ini. Virus corona adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Pada manusia sendiri, beberapa virus corona diketahui menyebabkan infeksi pernafasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti MERS dan SARS yang sudah menyerang pada tahun 2002 sampai 2003 lalu. Virus corona yang paling baru menyebabkan penyakit yang disebut virus corona COVID-19 yang terjadi karena adanya coronavirus yang telah ditemukan. Gejala dari COVID-19 ini adalah demam, kelelahan, dan batuk kering. Beberapa pasien mengalami sakit dan nyeri hidung, tersumbat, pilek, dan sakit tenggorokan. Gejala ini biasanya ringan dan mulai secara bertahap. Menurut WHO sendiri, sekitar 1 dari 6 orang yang terinfeksi COVID-19 mengalami kesulitan dalam pernafasan. Penyebaran dari COVID-19 ini dari orang ke orang melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut yang menyebabkan seseorang dapat menderita COVID-19, baik itu berupa batuk atau buang nafas. Tetesan ini mendarat pada benda dan permukaan di sekitar kita. Orang lain yang kemudian dapat terjangkit COVID-19 dengan menyentuh benda atau permukaan tersebut. Kemudian orang yang sudah menyentuh permukaan tersebut kembali menyentuh mata, hidung atau mulut mereka yang menyebabkan mereka dapat tertular oleh COVID-19 ini. Inilah sebabnya mengapa penting bagi kita untuk tetap tinggal di rumah dan tetap menjauhi kerumunan untuk saat ini. Seperti yang kita ketahui, awal mula terjadinya virus corona atau COVID-19 ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok, Cina pada akhir 2019 lalu. Penyebaran virus ini sampai saat ini belum ditemukan penawarnya. Virus ini diketahui pertama kali di pasar hewan dan makanan laut di kota Wuhan. Dilaporkan banyak pasien yang menderita virus ini dan ternyata terkait pasar hewan dan makanan laut tersebut. Dikutip dari laman BBC, koresponden kesehatan dan sains Michelle Robert and James mengatakan bahwa di pasar grosir hewan dan makanan laut tersebut dijual beraneka ragam hewan liar, seperti misalnya ular, kelelawar, dan ayam. Mereka menduga bahwa virus corona ini berasal dari ular. Diduga pula menyebar dari hewan ke manusia dan kemudian dari manusia ke manusia. Di Indonesia sendiri, kasus ini pertama kali ditemukan pada 2 warga Depok, Jawa Barat, awal bulan Maret lalu. Ahmad Yuryanto, juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, menyebutkan bahwa peningkatan jumlah kasus positif corona menjadi 1000-an di Indonesia.
karena terjadinya penularan. Pada tanggal 7 April 2020 lalu, pemerintah juga mengumumkan bahwa pasien positif bertambah 247 dan total jumlah positif menjadi 2.738. Sementara itu, untuk pasien yang dinyatakan sembuh bertambah 12 menjadi 204 orang. Sedangkan pasien meninggal dunia bertambah 12 menjadi 221 orang. Dari pertama kali diumumkannya kasus virus corona yang masuk ke Indonesia ini pada Senin 2 Maret 2020, jumlah pasien terus bertambah, begitu pula dengan kasus kematian dan yang dinyatakan sembuh. Persebaran dari COVID-19 atau virus corona ini sudah mulai masuk ke beberapa wilayah yang ada di Indonesia, seperti misalnya di Magelang sendiri. Menurut KPI, bagian protokol dan komunikasi Kabupaten Magelang, Nanda Cahyadi, virus corona ini sudah menyebar ke beberapa wilayah. Nah, di Magelang sendiri sampai tanggal 2 April kemarin tercatat ODP atau orang dalam pemantauan ada 335, PDP pasien dalam pengawasan ada 22 orang, kasus terkonfirmasi 2 dan meninggal 4. Nanda menyebutkan terdapat 4 PDP yang meninggal dunia dan belum terkonfirmasi apakah dia itu terjangkit COVID-19 atau virus corona ini. Meskipun begitu, proses pemakaman jenazah dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Hingga saat ini, warga di Kabupaten Magelang yang terkonfirmasi positif corona ada 2 orang. Pasien positif corona pertama memiliki riwayat perjalanan dari luar negeri. Sedangkan pasien positif corona kedua memiliki riwayat perjalanan dari umroh. Nanda juga sudah mengatakan bahwa pihaknya sudah mendirikan posko untuk memantau kedatangan pemudik dari terminal-terminal. Dia berharap dengan pendataan dan pemeriksaan kesehatan pihaknya bisa mencegah penyebaran virus corona di Magelang. Selain itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga sudah meliburkan sekolah-sekolah dan universitas untuk menghindari terjadinya penyebaran virus ini. Di Magelang sendiri ada Universitas Tidar yang juga libur saat adanya penyebaran virus corona ini. Nah, saat ini kita dapat melakukan perbincangan dengan salah satu anggota KSR dari Universitas Tidar yang bernama Febri Prizuanasari. Langsung saja kita tanya-tanya nih. Assalamualaikum Mbak Febri, gimana nih kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Mau tanya-tanya nih, apa sih pendapat Anda mengenai virus corona yang saat ini mulai banyak diperbincangkan? Ya, menurut pendapat saya mengenai virus corona, yaitu virus yang menyerang sistem pernafasan, yang sering disebut dengan COVID-19. Virus ini berasal dari Wuhan atau Cina. Dan virus ini terjadi pada akhir Desember 2019 lalu. Virus ini pun sangat cepat menyebar ke seluruh wilayah. Dan virus ini tidak memandang siapa saja yang dikenakan. Bisa dari anak-anak, ibu hamil, maupun orang tua. Terus, coronavirus ini adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti flu, namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat, seperti infeksi paru-paru. Dan biasanya, tanda-tanda virus ini pada manusia itu bisa disebabkan karena imun atau daya tahan tubuh pada diri manusia itu sangatlah
rentan atau daya tahan tubuh yang lemah, hingga virus ini cepat untuk masuk ke dalam tubuh manusia tersebut. Lalu apa saja yang dilakukan oleh KSR Universitas Tidar sendiri dalam menangani adanya virus ini? Ya, selanjutnya yaitu kontribusi dari PMI KSR Tidar sendiri. Kita telah melakukan mekanisme atau melakukan penyemprotan disinfektan yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret minggu lalu di kampus Universitas Tidar dan rumah rektor maupun di SMP Kartika. Jadi kita dari KSR sendiri tidak mengerjakan sendiri, atau selebihnya dibantu oleh KSR PMI dari Kota Magelang atau markas PMI Kota Magelang. Mekanismenya pun dari peralatan atau alat untuk menyemprot itu kami dibantu oleh Kota Magelang atau PMI Kota Magelang. Kira-kira itu jumlahnya ada 5 alat besar dan lainnya alat kecil. Lalu kita juga dikunjungi oleh polisi untuk mengamankan atau untuk melihat jalannya penyemprotan yang dilakukan di Universitas Tidar tersebut. Untuk kegiatan selanjutnya, benar-benar dari KSR Tidar sendiri melakukan kegiatan yang akan diselenggarakan di kampus, seperti kampus sehat. Pada bulan April ini kita telah menggagalkan karena adanya wabah seperti ini tidak memungkinkan kita untuk melakukan kegiatan tersebut, karena sebaiknya kita menghindari kerumunan agar penyebaran virus corona itu tidak terjadi cepat atau menghindari terjadinya virus tersebut. Selain itu, kami juga menghimbau kepada para mahasiswa khususnya atau masyarakat sekitar untuk menjaga atau mentaati peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu dengan di rumah saja atau sering-seringlah untuk mencuci tangan, seperti itu. Dan kami juga bekerjasama atau diajak bekerjasama oleh Markas Kota Magelang untuk mensosialisasikan bagaimana hidup sehat dan mencuci tangan dengan benar yang akan dilakukan di rambu-rambu lalu lintas di daerah Cacaban yang diselenggarakan sudah dari hari ini sampai minggu selanjutnya. Seperti itu. Lalu cara apa saja yang dilakukan untuk menghindari penyebaran virus tersebut, Mbak Febri? Ya, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana kita terhindar dari virus tersebut, yaitu dengan melakukan berbagai pencegahan. Yang pertama yaitu hindari bepergian ke tempat-tempat umum yang ramai pengunjung atau social distancing, misalnya pergi ke pasar atau ke mall. Yang kedua yaitu gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian. Yang ketiga, mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60% setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Dan yang keempat, meningkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat atau meningkatkan imun. Dengan kita melakukan peningkatan tersebut, kita akan sulit mendapatkan virus tersebut. Dan yang kelima, jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Keenam, hindari kontak dengan hewan, terutama hewan liar. Bila terjadi kontak dengan hewan, cuci tanganlah dengan segera mungkin. Yang ketujuh, yaitu masak daging sampai benar-benar matang sebelum dikonsumsi. Yang kedelapan, tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Kemudian buang tisu ke tempat sampah. Karena dengan kita melakukan itu, kita akan mencegah atau mencegah virus
hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. Dan yang terakhir, jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan. Pertanyaan terakhir nih, apa sih saran dari Mbak Febri tentang virus corona saat ini? Mungkin saran saya untuk mencegah virus tersebut, kan kita sudah mengerti apa sih virus corona itu dan apa saja gejala yang ada pada virus tersebut, bagaimana kita melakukan pencegahan, dan bagaimana kita melakukan pola hidup sehat. Ya, dengan cara kita tidak melanggar peraturan seperti kita keluyuran di luar atau masih melakukan kerumunan seperti kumpul-kumpul dengan teman atau orang dari luar daerah seperti itu, atau juga yang mahasiswa yang mungkin tidak asli dari wilayah Magelang untuk dianjurkan tidak mudik dulu, karena mungkin dari itu kita bisa melakukan dan menjalankan dengan benar seperti itu. Dan selanjutnya, jika kita sudah mengerti bagaimana cara pencegahannya atau bagaimana tentang virus tersebut, ya sebaiknya kita juga bisa melakukan sosialisasi kepada keluarga kita ataupun kepada rekan-rekan lainnya yang mungkin belum memahami tentang adanya virus tersebut seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Febri sudah meluangkan waktu untuk ngobrol bareng seputar COVID-19 ini, dan semoga saran dari Mbak Febri ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Nah, selain di Magelang ini, ternyata virus corona juga sudah menyebar di kota Semarang, yang malahan di kota Semarang ini jumlah pasien positif corona lebih banyak dibanding dengan wilayah lain yang ada di sekitar Jawa Tengah. Nah, kali ini kita akan melakukan perbincangan dengan salah satu mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang bernama Herdiana Ayu Mahardika, yang melakukan pulang kampung karena di daerah Semarang sendiri sudah banyak yang positif corona. Nah, langsung saja kita tanya-tanya nih. Assalamualaikum Mbak Ayu, gimana nih kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Kalau pendapat dari Mbak Ayu sendiri mengenai virus corona ini apa sih? Pendapat saya terkait virus corona itu ada dampak negatifnya dan ada dampak positifnya. Jadi semua apapun dari Tuhan itu tidak selalu berdampak negatif. Kalau menurut saya ada untungnya, yaitu kurangnya aktivitas yang buruk bagi bumi, entah itu pabrik atau semacam polusi lainnya yang membuat bumi semakin membaik. Juga ada dampak negatifnya, itu sangat besar, yaitu banyaknya populasi manusia yang terkena COVID-19 dan menyebabkan kematian, sehingga wabah ini sangat berbahaya dan sudah membuat bermacam kalangan ketakutan. Nah, kan Anda sempat di Semarang nih. Keadaan di Semarang sendiri setelah dinyatakan adanya virus corona gimana? Keadaan di Semarang setelah dinyatakan adanya virus corona itu banyak sekali isu-isu yang miring terkait adanya pasien yang positif corona yang menyebabkan warga di sekitar Semarang itu panik, dan saya pun juga merasa ikut panik. Tetapi setelah ditelisik lebih lanjut, ternyata berita-berita tersebut adalah hoax. Lalu beberapa minggu
Lalu kenapa Anda memilih untuk pulang bukannya tetap tinggal di Semarang tersebut? Saya memilih untuk pulang karena di Semarang itu sudah zona merah, dan sebenarnya saya memutuskan untuk tetap tinggal di sana sampai libur karena dampak virus ini selesai. Tetapi di daerah-daerah seperti Magelang kan sudah ditutup itu jalannya, dan saya takut nanti penutupan jalan itu sampai hari raya esok. Nah, setelah Anda sampai di rumah, lalu apa yang Anda lakukan? Yang saya lakukan setelah saya sampai di rumah itu, saya mengisolasikan diri di rumah yang kebetulan kan saya memiliki rumah dua, yang satu memang tidak dihuni. Nah, saya mengisolasikan diri di rumah tersebut, jadinya saya sebisa mungkin tidak bertemu dengan keluarga saya, dan mengisolasikan diri sampai 14 hari sampai saya benar-benar tidak sakit. Apakah ada aturan sendiri dari desa untuk orang yang baru datang dari luar kota seperti Mbak Ayu sendiri? Nah, terkait adanya aturan tersendiri dari desa, itu di desa saya memang ada aturan bagi orang yang dari luar kota. Itu kita yang dari luar kota didata dengan lengkap dan harus check up ke puskesmas. Tetapi saya kan hanya dari Semarang, dari wilayah Semarang, tidak terlalu jauh dan tidak terlalu parah ya itu situasi di sana. Jadi saya hanya disuruh mendata diri lalu mengisolasikan diri selama 14 hari, dan itu sudah tidak check up lagi ke puskesmas. Lalu bagaimana mekanisme dari isolasi yang Mbak Ayu lakukan ini selama berada di rumah? Mekanisme isolasi di rumah, kalau yang saya lakukan itu hanya tetap berdiam diri di dalam rumah, tidak keluar. Tetapi di dalam rumah itu ya tetap masih melakukan aktivitas seperti biasa, tetap menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan apapun aktivitas saya lakukan di rumah, di dalam rumah. Olahraga pun saya tetap berada di dalam rumah, sebisa mungkin tidak menghindari pertemuan saya dengan keluarga, kontak fisik saya dengan keluarga saya. Lalu selama Anda di rumah, apa yang Anda lakukan? Yang saya lakukan selama isolasi diri itu, kan saya mahasiswa, jadi saya mengerjakan tugas. Tahu sendiri kan tugas kita memang sangat banyak, jadinya saya disibukkan dengan tugas ya, olahraga di rumah, senam, lalu membersihkan rumah ya, sewajarnya aktivitas sehari-hari saja, namun saya lakukan di dalam rumah saja. Kalau menurut Anda sendiri, apakah dengan cara isolasi diri di rumah ini efektif untuk pencegahan penularan virus corona? Menurut saya cara ini memang sangat efektif karena kita kan tidak tahu di dalam diri kita itu terdapat penyakit atau virus yang nantinya dapat menularkan ke sanak saudara kita atau teman-teman dekat kita yang telah kontak fisik dengan kita. Karena jika kita di luar kota, itu kan kita berinteraksi dengan orang lain, dengan orang banyak, dan nantinya kita itu takut menjadi carrier bagi keluarga kita. Jadi hal ini memang sangat efektif karena virus itu kan virus itu kan berkembang setelah 14 hari. Jadinya kita memang harus 14 hari itu jangan sampai kontak fisik dengan orang lain, tunggu sampai kita benar-benar sehat, lalu kita baru bisa berinteraksi lagi dengan orang lain, begitu.
Baik, terima kasih Mbak Ayu yang sudah meluangkan waktu untuk berbincang sedikit mengenai virus corona. Semoga isolasi yang Anda lakukan selama di rumah ini bermanfaat dan efektif untuk pencegahan virus corona. Selanjutnya, dengan adanya virus corona yang semakin menyebar luas ini, pemerintah menyarankan untuk tetap tinggal di rumah, sehingga sekarang jalan-jalan sudah mulai sepi dan membuat jalan utama masuk perkampungan atau desa banyak yang dijaga agar dapat terkondisi siapa saja pihak luar yang akan masuk ke dalam desa tersebut. Saran dari saya, jika tidak ada keperluan yang penting atau mendesak, ya diharapkan untuk tetap di rumah. Namun jika ada hal yang mengharuskan pergi atau ada hal penting, ya cepat-cepatlah untuk pulang. Setelah itu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir juga sangat penting. Jadi sering-seringlah mencuci tangan selama 20 detik. Ya, selebihnya dalam waktu segitu mungkin virus akan hilang dan tidak akan menempel pada tangan. Apabila di rumah Anda tidak ada sabun dan air, kita bisa menggunakan pembersih tangan atau hand sanitizer yang mengandung setidaknya 60% alkohol. Selain itu, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut Anda dengan tangan yang belum dicuci atau belum dibersihkan. Hindari kontak dekat dengan orang yang sedang sakit. Jangan malah jika ada yang sakit, kalian dekati, kalian tanya sakit apa, atau kalian pegang. Nah, itu tidak boleh. Dan jika Anda ingin pergi keluar, sebaiknya ya pakai masker, sehingga tidak gampang tertular oleh virus corona ini. Tetap jaga imunitas tubuh. Nah, itu saran dari saya, semoga dapat bermanfaat. Tetap di rumah dan jaga kesehatan. Banyak-banyak berdoa semoga diri kita dilindungi dari berbagai macam penyakit termasuk virus corona ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan acara ini. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.